mulainya berdoa ya, dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu yang bersama sampai di sekolah ini Tuhan. Bukanlah kekuatan kami Tuhan, membalas kasih Tuhan kepada kami. Atau pada pagi ini kami belajar Tuhan, semoga kami kuat dan kesehatan kami bisa mengajarnya dengan baik. Atau kami juga tidak lupa kedua orang tua kami yang sudah ada kita sebelumnya, berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa menjaga aktivitas keluarga kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Amin. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita memulai absensi ya. Selvin Noare, Hari Pak. Sibiani Jai, Hari Pak. Yulianti Jai, Hari Pak. Ornita, Hari Pak. Bernita, Hari Pak. Darmi, Hari Pak. Nimida, Hari Pak. Tri Perdamaian, Hari Pak. Anugrah, Hari Pak. Jonathan. Hari Pak. Berarti adik semuanya ya. Hari Pak. Oke, baik anak-anak, sebagai tema kita pada mata pelajaran kita pada hari ini yaitu benda di sekitarku. Oke, jika Bapak bertanya dengan anak-anak kami, apa saja benda yang ada di sekitar anak-anak kami, contohnya di kelas ini, ada yang tahu? Oke, mungkin masih penasaran kan, belum Bapak jelaskan. Berarti anak-anak kami, benda yang ada di sekitar kita itu bentuknya itu seperti padat, gas, dan cair. Misalnya kan benda padat yang ada di sekitar kita itu, contohnya kita ambil aja contoh meja, kan benda padat itu kan. Nah, kalau kita rasakan juga agak keras kan namanya juga meja, benda padat, hingga bernapas, hingga bergerak. Kecuali kalau kita tidak pindahkan, ya kan? Nah, contoh benda cair ada yang tahu? Ada? Apa? Ada yang tahu apa? Oke, benda cair itu yaitu anak-anak kami, yaitu di sekitar kita kan ada sungai. Di situ kan besar airnya kan? Nah, itu contoh benda cair yaitu air. Ada yang tahu contoh benda gas? Tidak. Kalian punya LPG di rumah? Tabung gas, ada yang punya? Nah, berarti itu gas ya anak-anak kami ya. Oke. Sekarang anak-anak, saya ingin mau bertanya kepada anak-anak dengan materi kita tadi. Saya berikan pertanyaan kepada anak kalian. Ada yang tahu wujud benda padat? Ada? Wujud benda padat tadi? Ada? Apa? Seperti meja. Oke, betul. Yang tahu bentuk wujud benda cair ada? Apa? Seperti air. Oke, benda gas ada yang tahu? Apa? Oke, pas, betul. Sekarang anak-anak masuk kita pada materi kedua yaitu mengukur suatu benda. Oke. Alat yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda itu anak-anak yaitu kita bisa menggunakan meter. Nah, ini contohnya anak-anak meter yang kita gunakan.
Jika saya ajak anak-anak kami untuk mengukur satu benda, bisa? Siapa yang bisa saya ajak? Oke, abang boleh kesini ke depan. Nah gitu, oh ini di sana ya. Nah ini ya anak-anak kami. Contoh kalau kita mengukur suatu benda, contohnya kita mengukur meja ini. Kita tahu berapa panjang dan tinggi meja ini. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur satu benda itu yaitu meter ya. Oke, silakan ke belakang. Jadi anak-anak, jika saya bapak bertanya kembali, alat apa yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda, ada yang tahu? Adalah Apa? meter. Oke, benar sekali. Sekarang kita masuk pada materi ketiga yaitu mengenal teks suatu benda. Ada yang tahu mengenai teks benda di sekitarku ini? Ada? Oke. Kalau kita bawa dia di dalam bahasa Indonesia tentang teks suatu benda ini, yaitu kita tahu dulu benda apa yang ada di sekitar kita. Contohnya meja, kursi, papan kursi ini termasuk pulpen, dan termasuk juga meter ini yang menjadi benda di sekitar kita. Kalau kita buat dia dalam bahasa Indonesia, yaitu kita buat dalam teks atau sebuah sebuah mata pelajaran. Kalau kita buat judul materinya yaitu teks benda di sekitarku, yaitu kita bisa bikin yaitu benda yang ada di sekitarku, yaitu seperti meja, kursi, papan tulis, dan pulpen, penghapus, dan lain sebagainya ya. Oke, baik anak-anak, ada yang ingin mau bertanya? Iya, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan anak-anak kami, ada sedikit kuis dari Bapak sebagai tugas ya. Mohon ditulis ya. Silakan tulis ya. Soal pertama, apa saja benda yang ada di sekitarmu yang berwujud benda padat, cair, dan gas? Sudah? Kedua, apa yang digunakan dalam mengukur suatu benda? Sudah? Oke. Ketiga, apa saja teks tentang benda di sekitarmu? Sudah? Oke. Oke, udah siap anak-anak? Siap, Pak. Oke, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya, Pak. Oke, silakan. Soal 1. Apa saja benda yang ada di sekitarmu yang berwujud padat, cair, dan gas? Jawabannya adalah 1. Benda yang ada di sekitarku adalah 1. Benda padat wujudnya yaitu meja, kursi, dan pensil. 2. Benda cair wujudnya yaitu air. 3. Benda gas wujudnya yaitu gas atau gas LPG. Oke, siapa yang bisa menjawab soal nomor 2? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. 2. Yang digunakan untuk mengukur benda yaitu meter. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Oke, siapa yang bisa menjawab soal nomor 3? Saya, Pak. Oke. Apa saja teks tentang benda di sekitarku? Teks yaitu benda di sekitarku berwujud padat, air, dan gas. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas kesempatan anak-anak kami. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Kesimpulan, benda di sekitarku berwujud padat, cair, dan gas, dan benda diukur dengan menggunakan
Oke, silakan dulu tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat menjadi bekal anak-anak kami ke depannya. Oke, jika ada kesalahan dalam penjelasan Bapak, mohon maafkan ya. Oke, siapa yang memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang? Saya Pak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu mulai dari pagi sampai siang ini. Bukan karena kekuatan kami Bapa, berikan belas kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, antarkanlah kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, segala mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami pada pagi hari ini, kami mohon kepadamu Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami agar bisa menjadi bekal di masa depan kami yang akan datang. Inilah doa anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, terima kasih. Sekarang waktunya kita pulang ya.